Oke, ya, 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 oke. Halo, ketemu lagi kita. Semoga kita senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Oke, oke ya, oke. Pada video ini merupakan lanjutan video yang sebelumnya, tetapi dengan judul yang sama, yaitu hubungan kerja bandingkan dengan hubungan mitra kerja. Saya ulangi lagi, hubungan kerja bandingkan dengan hubungan mitra kerja. Pada video ini di seri kedua diajukan dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Satu, bagaimana bila perusahaan mengadakan perjanjian hubungan mitra kerja dengan perorangan untuk melaksanakan pekerjaan? Ya, yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bila semua mekanisme dalam perjanjian hubungan mitra kerja didasarkan pada hukum perdata, bukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Oke, itulah dua pertanyaan ya. Oke, untuk dijawab dalam video ini. Oke, tampil di screen itu adalah pemberitahuan ya. Video ini adalah seri kedua dari video sebelumnya dengan judul yang sama. Bagi penonton seri kedua ini wajib dipersilakan ya sudah melihat video sebelum ini ya, seri ke-1 dengan judul yang sama agar mendapat gambaran yang utuh dan lengkap. Jadi mesti baca dulu ya, lihat lagi dulu video yang pertama ya. Oke. Nah, rumusan masalah untuk dijawab pada video ini, ya, rumusan masalah untuk dijawab pada video ini, satu, ada dua pertanyaan ini. Bagaimana bila perusahaan mengadakan perjanjian hubungan mitra kerja dengan perorangan untuk melaksanakan pekerjaan? Ya, jadi perjanjiannya itu adalah antara perusahaan dengan mitra kerja. Oke. Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana bila semua mekanisme dalam perjanjian hubungan mitra kerja didasarkan pada hukum perdata, bukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Inilah materi yang akan dibahas pada video yang kedua ini. Oke, baik. Nah, jadi kita mulai masuk ini ya. Oke. Di sini tampil pertanyaan bagaimana cara mengadakan perjanjian hubungan mitra kerja yang bukan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oke, ya tampil di screen bandingkan ya, bandingkan itu kan di situ. Membandingkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri itu adalah hubungan kerja ya. Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang hubungan kerja pasal 1 angka 15. Nah, sementara itu di bawahnya itu ada daftar undang-undang itu ya. Oke. Jadi untuk melaksanakan hubungan kerja itu ya, itu ada berapa undang-undang itu? Ada 6 undang-undang. Saya tidak baca undang-undang apa saja, Anda saja yang baca. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6, 6 gitu ya. Nah, ada juga peraturan pemerintah di situ. Nah, kemudian ada juga semua peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Waduh, banyak sekali aturan yang mengawal pelaksanaan hubungan kerja. Oke, ya, oke. Ya, Pak Ibu ya. Ya. Nah, sebelah kanan dibandingkan dengan hubungan mitra kerja. Hubungan mitra kerja orientasinya adalah mendasarkan atau menggunakan KUH Perdata sebagai dasar hukumnya. Dan lebih spesifik lagi, buku ketiga tentang perikatan. Karena KUH Perdata itu ada 4 macam buku ya. Buku satu buku tentang orang, kemudian benda, buku ketiga adalah perikatan, buku yang keempat adalah pembuktian dan daluarsa ya, di situ diatur. Oke, ya memang oh, buku ketiga perikatan itu pun sudah jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan yang sebelah kiri yang berapa undang-undang itu gitu ya. Baik, oke, jadi jelas ya pilah-pilahnya. Oke, kemudian ini perbandingan lagi ya tampil di sini di sebelah kiri, di sebelah kiri ya itu ada judulnya adalah hubungan mitra kerja hukum perdata. Jadi ini bukan dasar hukum yang ada diatur dalam hukum perdata tidak, tapi ini adalah saya mencoba merumuskan ya karena hubungan mitra kerja ini barang baru dan barang yang tidak ada di dalam
secara tertulis ya, baik di dalam hukum ketenagakerjaan maupun di hukum perdatanya ya, tidak ada. Oke. Tapi saya mencoba merumuskan ini ya, oke. Karena memang bisa dilaksanakan ya. Jadi hubungan mitra kerja itu orientasinya adalah dipagari oleh hukum perdata di situ. Oke. Mitra kerja angka satu ya. Mitra kerja adalah seorang yang mempunyai kemampuan profesional atau skill dalam bidang tertentu. Nah, macam-macam di sini. Ada profesional tentang hukum, tentang marketing, tentang auditing, tentang rekrutmen, tentang information technology, tentang accounting, tentang keuangan, hubungan industrial juga, dan sebagainya. Sebutkan macam-macam. Macam-macam profesional skill ya di sini ya. Yang dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan, baik perusahaan yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, untuk melaksanakan pekerjaan milik perusahaan dan tentunya dengan imbalan atau kompensasi atau fee lah yang disepakati bersama. Yang kedua, mitra kerja bukan pekerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Memang kita bicara di sini ini sama sekali betul-betul di luar semua mekanisme ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang ketiga, saya definisikan ya di sini, hubungan mitra kerja adalah hubungan antara perusahaan dengan mitra kerja berdasarkan perjanjian mitra kerja yang antara lain memuat hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak. Jadi ini ya di sini 1, 2, 3 ini semuanya adalah berlindung dalam wadah hukum perdata. Ya. Jadi bukan tanpa dasar hukum, ada juga semuanya kalau ada apa-apa kembalinya pada hukum perdata di sini ya. Maksudnya begitu, bukan kepada hukum ketenagakerjaan. Nah, yang sebelah kanan jelas hubungan kerja itu sebagaimana diatur di dalam apa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 15. Sudah sering kali dibicarakan ya sebelah kanan. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Tampil di screen adalah hubungan mitra kerja. Ada beberapa poin di sini sebagai pedoman ya. Pihak satu, kalau kita bicara pihak ke satu itu adalah perusahaan. Kemudian pihak kedua, kalau kita bicara pihak kedua itu adalah mitra kerja. Ya, jadi dua pihak itu begitu ya. Pihak satu perusahaan, pihak kedua yang mitranya, mitra kerja. Ya. Misalnya senior agen pemasaran, misalnya begitu ya. Mitra kerjanya itu disebut begitu misalnya. Angka 3, para pihak mengadakan hubungan mitra kerja. Angka keempat, pihak kedua melaksanakan jasa pekerjaan pemasaran atas produk asuransi. Nah, tadi kan senior agen pemasaran ya. Dan produk asuransi itu milik pihak satu dengan rincian detail sebagaimana terlampir dalam perjanjian mitra kerja. Yang kelima, ya tentu harus ada kompensasi, tapi bukan upah di sini ya, tapi kompensasi, dan di sini dihitung dalam setahun misalnya ya, setahun sekian ratus juta misalnya. Nah, dari sini misalnya untuk senior agen pemasaran itu memberikan jasanya, maka senior agen pemasaran akan bisa mendapatkan kompensasi yang jumlahnya dalam 1 tahun ya katakanlah 770 juta. Nah, pajak dibayar oleh mitra kerja. Oke. Oke. Nah, kembali kita melihat di screen. Judulnya di sana adalah perjanjian hubungan mitra kerja. Perjanjian hubungan mitra kerja. Oke, di sini ada A sampai J. Saya mencoba merumuskan ya, ya. Perjanjian hubungan kerja memuat antara lain, ya tentu para pihak dulu ya. Pihak ke satu, seperti biasa lah, nama, alamat, perusahaan, dan sebagainya. Anda membaca secara teliti sendiri ya, saya yang umum-umum saja. Yang B adalah pihak kedua, ya siapa itu mitra kerjanya, identitasnya dan sebagainya. Yang C, uh, tugasnya apa, pekerjaannya apa, ya, jasanya apa, ya, yang untuk dilaksanakan oleh mitra kerja ya. Kemudian D, cara dan lokasi setiap pertemuan dilaksanakan. Ini mungkin perlu disebutkan apakah di kantor, apa di perusahaan, atau di mana saja, silakan ya. Bila perlu disebutkan itu. Yang dicetak tebal EFG, ini ya ini penting ini ya, semua penting sih ya. Oke, tapi ini perlu dicermati lagi. Huruf E. Hak dan kewajiban para pihak antara lain tentang uraian pekerjaan. Jadi ada uraian pekerjaan di situ.
apa-apa yang mesti dikerjakan, target dan sebagainya untuk dicapai, besarnya kompensasi dan sebagainya. Pokoknya hak dan kewajiban para pihak di situ ya. Oke. Ya, tentunya hak dan kewajiban pihak satu dan hak kewajiban pihak kedua di situ. Oke. F, ini perlu juga bahwa perlu ditulis juga di dalam perjanjian hubungan mitra kerja konfirmasi dan pernyataan para pihak yang menyatakan sepakat bahwa perjanjian mitra kerja ini bukan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan. Perlu ditegaskan ya, supaya lebih tegas lagi. Oke. Huruf G, dengan selesainya atau putusnya perjanjian hubungan mitra kerja, tidak ada kewajiban pihak satu untuk memberikan pembayaran apapun. Tidak ada pembayaran apapun, tidak ada. Ya sudah, kalau sudah kompensasi setahun dibayar ya sudah selesai. Ya. Selain yang tercantum dalam perjanjian hubungan kerja. Ya kalau tidak ada di situ, jangan bikin-bikin lagi yang lain. Semua kembali membaca pada apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian hubungan mitra kerja. Oke. Tentunya di situ ada huruf H ya, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian hubungan mitra kerja, kemudian huruf I, tempat dan tanggal perjanjian hubungan mitra kerja dibuat, ya, tempat dan tanggal perjanjian hubungan mitra kerja dibuat, dan B, terakhir, tanda tangan para pihak dalam perjanjian hubungan mitra kerja. Oke, ya. Oke, saling manfaat ya di sini ya, saling manfaat para pihak. Ada apa tidaknya sih mengadakan perjanjian hubungan mitra kerja? Ternyata ada. Oh, ya. Dan masing-masing pihak satu mendapatkan manfaat, pihak kedua juga mendapatkan manfaat juga. Oke, tampil di sini ya pada screen ya, manfaat untuk perusahaan. Ya, satu adalah perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk A, B, C, D, E. Ya, Anda bisa baca sendiri itu. Ada BPJS Kesehatan, uang pesangon, pelanggaran masa kerja, upah lembur, tunjangan hari raya, upah kalau mitra kerja sakit, nggak ada. Tidak ada. Sudah menjadi satu yang merupakan kompensasi dalam 1 tahun itu. Oke. Tidak ada cuti. Tidak ada cuti. Ya pokoknya siap siap melaksanakan pekerjaan. Yang dilihat di sini bukan hadirnya, tapi adalah mencapai target apa tidak. Gitu kan. Oke. Nah, lalu apa manfaat bagi mitra kerja? Ada juga. 1 sampai 4 paling tidak ya. Satu, tidak terikat oleh jam kerja. Jadi boleh bangun jam 10, jam 11, baru kerjanya malam nanti atau sore, petang hari, silakan. Ya, tidak masalah. Oke, bebas. Tidak ada apa cuti bersama, tidak ada kalender merah, kalender apa dan sebagainya, silakan. Oke ya, bebas. Angka 2, bisa bebas cuti kapan saja. Lah ya itu. Tidak usah harus misalnya, oh, ini batas akhir apa itu cuti bersama sudah habis. Tidak ada. Tidak ada batas apa cuti bersama di sini. Mau Natalan, tahun baru, mau Idul Fitri, silakan bebas. Ya, oke. Oke. Karena pekerjaan bisa dikerjakan dari mana-mana saja kan, gitu kan. Oke. Mitra kerja dapat merangkap pekerjaan lain. Jadi dia bisa bekerja sama dengan perusahaan lain dalam profesi yang sama, merangkap-rangkap, ya kan? Yang penting adalah ngatur waktu dan pastikan target tercapai. Wow, luar biasa ya. Oke, baik. Yang keempat, kemungkinan besar mendapatkan tambahan kompensasi bila prestasi melebihi target. Nah, ini sih bagaimana diperjanjikan. Pokoknya apa yang diperjanjikan merupakan hak kewajiban itu yang akan dipenuhi. Oke, baik ya. Oke. Nah, kemudian hubungan kemitraan atau kenyamanan pengusaha dalam skala besar. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan itu cukup banyak mengadakan perjanjian hubungan kemitraan ya, dan hubungan kemitraan itu wah bisa berdampak positif antara karena tidak ada keterikatan ya, gitu kan. Karena tidak terikat pada norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, gitu kan. Tidak ada PHK dengan pembayaran pesangon itu pasti. Tidak ada ingat-bingat dengan serikat pekerja, ya enggak. Karena pekerjanya enggak banyak. Yang lain sudah yang sifatnya hubungan mitra kerja semuanya, katakanlah begitu. Tidak ada urusan tentang mogok kerja. Ada apa mogok kerja itu mitra kerja? Enggak ada. Tidak ada urusan tentang unjuk rasa. Pokoknya hal-hal yang biasanya ada dalam hubungan kerja menjadi tidak ada. Dan ini yang terkait dengan tadi dengan mitra kerjanya tentunya ya. Hal itu tidak ada di situ. Oke. Jadi Anda bisa baca sendiri 1 sampai dengan 12 itu. Dibaca-baca lagi ya.
Oke. Kemudian, nah ini mengingatkan ya bahwa isi perjanjian hubungan mitra kerja harus bersih. Artinya tidak ada istilah yang lazim digunakan dalam hubungan kerja. Karena nanti kalau sampai ke pengadilan, wah, kalau kata-kata itu masih muncul, wah itu ini bisa berpengaruh nanti di pengadilan. Jadi usahakan steril, steril. Tidak ada apapun, apakah tentang pemutusan hubungan kerja, apakah tentang lembur, apakah tentang tunjangan ini, tunjangan itu. Tidak ada satupun. Silakan Anda baca 1 sampai 7 cukup jelas ya. Oke. Misalnya pada angka 2, hindarkan penggunaan istilah atau kata yang khas dalam hubungan kerja. Sebagaimana biasanya, misalnya ada perjanjian kerja, ada pekerjaan, ada jabatan, ada upah, tunjangan, golongan upah, masa percobaan, ya tentu tidak ada. Ya, tidak ada. Karena yang tadi saya sebut adalah itu yang khas bila dalam satu hubungan kerja. Baik ya. Silakan Anda baca-baca lagi angka 1 sampai dengan angka 6 7 lah di sini ya. Oke, baik. Oke, demikianlah gambaran umum tentang bagaimana untuk melaksanakan perjanjian tentang hubungan kemitraan ya, hubungan kemitraan. Oke, jadi di sini apa eh, memang khas ya. Oke, jadi inilah penutup ya. Oke, ya penutup ya. Oke, angka 1 ya. Demikianlah kurang lebih cara untuk mengadakan perjanjian hubungan mitra kerja yang merupakan hubungan kerjasama antara perusahaan dengan mitra kerja berdasarkan hukum perdata, bukan hukum ketenagakerjaan. Oke, satu ya. Oke, dua ya. Semua penjelasan, keterangan, uraian pada semua video saya mengenai perjanjian hubungan mitra kerja adalah merupakan pendapat saya pribadi. Dan tentu saja pengadilan yang berwenang bisa berbeda pendapat dengan sebagian atau semua yang saya kemukakan tersebut. Ya, oke. Yang ketiga adalah angka 3, siapapun yang mengadakan perjanjian hubungan mitra kerja tentu harus bertanggung jawab sendiri sepenuhnya atas segala konsekuensi yang terjadi dan timbul sehubungan dengan perjanjian hubungan mitra kerja yang dilaksanakan. Ya, oke. Jadi bertanggung jawab penuh ya sendiri ya. Oke. Semoga konsep hubungan mitra kerja merupakan konsep baru yang dapat digunakan oleh perusahaan dan mitra kerjanya, dan semoga bisa memberikan banyak manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Semoga ya. Yang kelima ya, semoga juga ini ya, semoga dalam proses yang tidak terlalu lama ya, masyarakat, pengadilan dan lembaga hukum lainnya, instansi ketenagakerjaan dan instansi lainnya yang terkait bisa menerima bahwa hubungan mitra kerja merupakan cara baru yang tidak melanggar hukum, meskipun berbeda dengan hubungan kerja berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Semoga ya oke. Baik. Ya oke. Peringatan praktek yang sudah terjadi ya. Tampil di screen ya. Peringatan praktek yang sudah terjadi. Untuk diketahui bahwa ada sejumlah perusahaan yang sudah melaksanakan hubungan kemitraan dengan pekerja dalam hubungan kerja ya. Oke. Pada saat terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja, ternyata pekerja mengajukan gugatan ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial ya. Oke. Meminta kepada perusahaan pembayaran terkait PHK, yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Oke. Sejauh yang saya ketahui, gugatan pekerja dikabulkan oleh PHI. Bahkan cukup banyak yang berlanjut ke Mahkamah Agung. Ya. Dan PHI dan Mahkamah Agung ternyata mengabulkan gugatan pekerja tersebut. Oke, ya. Nah, kalau mau tahu lebih jelas lagi, di Google bisa didapati tentang beberapa perkara tersebut di atas. Silakan ya. Oke, oke ya. Nah, di bawah ini filosofis ya, suatu pernyataan pada screen Anda bisa melihat
hukum adalah bagian dari masyarakat. Jelas ya, ini tidak terbantahkan. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Suatu pepatah internasional berbunyi ubi societas ibi ius. Ini sering saya pakai pepatah ini. Kebutuhan akan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maksudnya adalah kalau masyarakat makan berubah dan sebagainya, hukumnya juga harus berubah. Ya kan? Hukum tidak bisa diam saja karena hukum ini melayani masyarakat. Ketika masyarakat semakin berkembang peradabannya, hukum harus siap dan bersedia menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Eh, eh. Nah, ya seperti biasa, saya menyarankan agar video ini dibagikan pada teman-teman. Kalau Anda orang kantoran, ya orang kantoran, ya mungkin bagikan pada atasan Anda, pada teman Anda, atau mungkin bagikan juga kepada anak buah atau staf Anda untuk mempelajari ini. Oke, sampai di sini.